Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dharma Bakti dengan NIM 231092. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mengimplementasikan metode SPK dalam penyelesaian kasus. Nah, di sini kami mengambil kasus yang berjudul menentukan 3 jajanan terpopuler di kalangan mahasiswa. Nah, yang pertama di sini tuh daftar isi. Nah, daftar isi itu terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, studi kasus. Kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, menentukan kriteria. Yang keempat, menentukan bobot setiap kriteria. Yang kelima itu menghitung matriks ternormalisasi. Nah, yang keenam itu menghitung matriks. Yang berikutnya itu studi kasus. Mahasiswa kerap memanfaatkan waktu di sela-sela perkuliahan untuk mencari jajanan favorit. Di kantin dan area sekitar kampus, banyak penjual makanan yang menawarkan beragam jajanan, lezat dan praktis. Dalam penelitian ini akan dianalisis 10 jenis makanan untuk mengetahui tingkat minat mahasiswa terhadap setiap jenis jajanan tersebut. Dengan banyaknya pilihan yang tersedia, penelitian ini bertujuan untuk menentukan 3 kategori jajanan yang paling diminati. Hasil studi ini diharapkan dapat membantu mendorong para pedagang untuk meningkatkan kualitas dan layanan, terutama bagi penjual makanan di sekitar kampus dengan melihat tingkat minat dari mahasiswa. Nah, yang berikutnya itu kriteria yang akan dinilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cili Andini dengan NIM 231090. Saya akan menjelaskan cara menentukan bobot setiap kriteria. Kemudian tahap 4, tahap 5, tahap 6, dan tahap 7 dan tahap 8. Ada 4 kriteria. Pada kriteria pertama yaitu harga. Nilai bobotnya itu 0,23. 0,23 ini dihasilkan dari nilai kuesioner yang telah diisi. Kemudian nilai tersebut dijumlah, setelah dijumlah dibagi dengan berapa orang yang telah mengisi kuesioner tersebut. Kemudian untuk menghitung kriteria selanjutnya, caranya juga sama. Pada tahap 4, normalisasi bobot tidak dilakukan karena bobot sudah menuju normal. Pada tahap 5 dan 6, nilai parameter dan normalisasi data alternatif tidak dilakukan karena semua parameter pada alternatif sudah berupa angka dan sudah normal. Pada tahap 7, menghitung rata geometrik tidak dilakukan karena data tidak memiliki subkriteria. Pada tahap 8, menghitung matriks ternormalisasi. Ada 10 alternatif. Untuk mendapatkan nilai 0,3105, caranya menghitung nilai pada kolom harga. Nilai tersebut dikuadrat, setelah dikuadrat dijumlahkan. Akar dari hasil penjumlahan tersebut kemudian dibagi dengan
Y11 sama dengan 0,3107 dikali 0,234 sama dengan 0,0714. Nah, dari mana kita mendapatkan 0,3103? Kita dapat dari matriks transformasi R. Kemudian 0,23 ini kita dapat dari nilai kriterianya. Nah, hasilnya ini 0,0714. Ini akan kita kasihkan ke matriks ternormalisasi Y. Kemudian pada tahap 10 kita akan menghitung solusi positif dan solusi negatif. Nah, pada tahap ini kita akan melakukan perhitungan nilai ideal positif dengan nilai ideal negatif dengan melihat mana solusi ideal yang paling tinggi dan mana solusi ideal yang paling rendah. Nah, contohnya kita lihat pada Y1 max. Nilai maxnya itu 0,0892. Jadi kita lihat mana nilai yang paling tinggi, mana nilai yang paling tinggi pada kriteria pertama pada max. Begitupun kebalikannya pada solusi ideal negatif. Di sini nilai min. Kemudian pada tahap 11 kita akan menghitung distan nilai terbobot setiap alternatif terhadap solusi positif dan negatif. Nah, untuk mendapatkan D+-nya, contohnya kita menghitung tentang gorengan. D+-nya itu akar dalam kurung 0,0714 dikurang 0,0893 pangkat 2 ditambah dalam kurung 0,1006 dikurang 0,1006 pangkat 2 ditambah dalam kurung 0,019 dikurang 0,1140 pangkat 2 ditambah dalam kurung 0,0466 dikurang 0,0776 balas kurung pangkat 2. Hasilnya ini akan menghasilkan D4, yaitu akar dalam kurung 0,01792 ditambah 0 ditambah dalam kurung min 0,0228 pangkat 2 ditambah dalam kurung min 0,0310 balas kurung pangkat 2 sama dengan akar 0,0018012. Hasilnya itu 0,0424. Nah, ini ditaruh di D4-nya pada tentang gorengan. Jadi itu saja penjelasan saya mengenai topsis pada tahap 11 dan pada tahap 9 sampai tahap 11. Selanjutnya
seperti pada contoh yang tertera, yaitu 00495 dibagi dengan 00424 ditambah dengan 00495 menghasilkan 0538. Nah, begitupun dilakukan perhitungan yang sama untuk V alternatif 2 sampai alternatif yang ke-10. Nah, setelah dihitung keseluruhan, kita akan masuk ke tahap yang terakhir, yaitu perankingan, yang dimana setiap nilai V alternatif 1 sampai dengan alternatif 10 yang telah dihitung akan dikelompokkan ke dalam tabel. Nah, dari tabel ini akan mengambil kesimpulan berdasarkan nilai preferensi yang telah dihitung di tahapan sebelumnya, yang menunjukkan nilai alternatif preferensi tertinggi ada pada keripik pisang dengan nilai 07